Halo semuanya, balik lagi sama gue Tio Nugroho di channel Gadget Boy ID. Oke, jadi ini pertama kalinya gue nyobain yang namanya Xbox. Dan yang gue beli ini adalah Xbox Series S. Alasannya simple banget, karena gue itu mau nyobain yang namanya Game Pass. Dan infonya juga kalau di Xbox ini buat beli gamenya itu murah-murah banget. Jadi karena gue orangnya Indonesia banget ya kan, kalau ada yang murah kayak gini, ini tuh nggak boleh disia-siain. Oke, jadi ini adalah Xbox Series S. Gue beli ini di harga 3,8 juta. Menurut gue buat sebuah konsol next gen ini tuh udah murah banget. Dan juga Xbox Series S ini tuh angkatannya PS5 ya, bukan PS4. Jadi ya sesuai namanya gitu, ini adalah konsol next gen. Dan yang gue dapet ini adalah yang region Jepang, terus memorinya 512 GB SSD, bukan yang HDD kayak yang ada di PS4 gue. Dan ada tulisan juga kalau dia tuh udah support 120 Hz refresh rate. Nah, mungkin ada yang belum tahu juga kalau si Xbox ini tuh belum masuk resmi ke Indonesia. Jadi kalau kalian mau beli itu pasti bakalan dapet yang versi luarnya. Dan ini juga yang versi digital version. Jadi kalau kalian mau beli gamenya itu harus download dulu. Kalau mau beli yang ada kasetnya atau slot disknya gitu, kalian bisa pilih yang Xbox Series X. Tapi ya gitu, harganya lebih mahal jauh daripada yang Series S ini. Oke, kalau di paket pembeliannya gue itu dapat buku panduan yang bentuknya mirip apa ya? Mirip kayak gantungan hotel yang digantung di pintu gitu. Terus ada konsol Xbox-nya, ada kabel power yang bukan colokan Indonesia. Untungnya si seller itu masih ngasih adapter tambahan, jadi gue tuh nggak perlu beli lagi. Terus ada kabel HDMI 2.0, buku manual yang bahasanya Jepang. Terus gue dapet satu stick Xbox-nya dan terakhir ada baterainya. Ini kan pembelian Xbox pertama gue ya. Gue tuh baru ngeh kalau sticknya itu masih pakai baterai A2. 2023 masih pakai baterai A2. Oke, jadi ini adalah penampakan Xbox Series S-nya. Gue suka sih sama yang satu ini. Bentuknya itu kecil dan desainnya itu minimalis banget. Kalau gue bandingin sama PS4 Slim gue tuh lebih suka sama desain dan ukuran dari Xbox Series S ini. Build quality-nya juga udah bagus dan bagus juga buat jadi pajangan di rumah. Terus yang bulat hitam itu tuh buat lubang fan yang arah keluar, dan yang bolong-bolong yang ada di sisinya itu buat aliran udara yang masuk. Kalau buat bagian belakang portnya itu ada port LAN, 2 USB Type A, HDMI, storage expansion, dan power. Terus ada tambahan lagi satu USB Type A di bagian depannya, dan satu tombol yang gua nggak tahu ini tombol apaan. Yang tahu boleh komen di bawah. Nah, gue juga udah sempet cek kalau mau upgrade storage si Xbox ini tuh harganya mahal banget, hampir seharga Xbox Series S-nya. Alasannya kenapa bisa mahal ya, karena si Get ini tuh emang udah kolaborasi atau udah kompatibel sama si Xbox. Sebenarnya bisa juga sih kalau mau pakai SSD atau hard disk eksternal yang biasa kita pakai gitu. Tapi nantinya nggak bakalan support buat main game yang ada tulisan X strip S-nya atau game yang udah kompatibel sama Xbox-nya. Oke, jadi gue udah masuk ke gamenya dan ini adalah tampilan UI dari Xbox-nya. Tadi gue udah sempet setting-setting dulu. Pertama itu kalian butuh download aplikasi Xbox gitu yang ada di Play Store ataupun App Store. Terus abis itu tinggal login aja pakai akun Microsoft kalian. Ingat ya, jangan lupa setting locationnya ke region Turki ataupun Argentina. Soalnya sih info dari teman-teman gue kalau di situ tuh game dan Game Pass-nya itu murah-murah banget. Oke, hal yang pertama yang gue notice dari Xbox ini adalah ini nih, controllernya. Karena gue tuh lebih familiar ya sama tombol-tombol yang ada di stick PS. Terus untuk arah panah atau di padnya ini yang biasa ada di bagian atas, sekarang itu jadi ada di bawah. Terus tombol yang sekarang itu jadi X, A, Y, B. Dan tombol L1 sama R1 itu jadi LB dan RT. Emang sih awalnya tuh gue agak bingung, tapi gue malah ngerasa controller si Xbox ini justru lebih enak dan lebih menyenangkan gitu buat dipakai. Oke, jadi di sini ternyata storage yang gue dapet itu nggak bener-bener 512 GB, tapi udah kepotong sama sistem dan sisanya itu 364 GB. Wah, parah sih nih, kepotongnya banyak banget pak. Ini kalau gue coba download game AAA paling cuma 3-5 game doang. Nah, jadi gue udah beli beberapa game. Dia itu ada Cyberpunk, terus ada Far Cry, ada GTA 5, RDR 2, Resident Evil Village, Sekiro, terus ada Star Wars, dan The Witcher. Gue beli semua game ini tuh cuman habis sekitar 500 ribuan. Ini bener-bener murah banget ya asli. Menurut gue ya, ini tuh jauh lebih murah daripada beli di Steam ataupun di PS Store. Jadi gue beli
beli gamenya itu nggak pakai yang namanya kartu kredit. Jadi gue itu beli cuman pakai Bank Jago doang. Atau bisa juga kalau kalian punya Genius itu juga bisa. Caranya gue akan share ke kalian juga. Caranya itu kalian gampang banget, tinggal bikin akun Bank Jagonya dulu atau akun Geniusnya dulu. Terus untuk di Xbox-nya kalian tinggal masuk ke setting account, payment dan billing, masukin password, terus masuk ke payment option. Karena gue udah sempet bikin, jadi datanya di sini itu udah ada. Jadi kalau kalian yang belum bikin, kalian bisa pilih yang tanda plus aja. Habis itu tinggal masukin data kartunya dan lain-lain. Terus habis itu kan nongol alamat gitu ya. Nah, cara gue adalah gue cari aja di Google. Tinggal search aja address random, pilih base random tool. Negara yang gue pilih, kalau ini tuh gue pilih yang Argentina. Habis itu nongol beberapa alamat yang bisa kalian masukin. Tapi kalau kode posnya nggak sesuai, tenang aja, kalian masih bisa cari di Google dan masukin kota yang kalian pilih. Nanti juga bakalan nongol kode posnya. Oke, habis itu tinggal transfer aja duitnya ke Bank Jago. Nanti kan duitnya itu muncul di main pocket. Itu masih belum bisa ya. Itu tetap kalian harus pindahin dulu ke cards-nya. Tinggal buka cards-nya, terus tinggal klik yang ada nama kaliannya. Habis itu add money. Kalau saldonya udah masuk ke cards, berarti stepnya udah selesai. Kalau buat beli Game Pass-nya, stepnya juga sama kayak gini. Waktu itu kalau nggak salah, gue itu dapat Rp3.000 doang. Itu dapat Game Pass Ultimate 1 bulan. Tapi di bulan selanjutnya itu sekitar 78 ribuan. Tapi ini berlaku buat region Argentina ya. Gue itu belum ngecek region lain itu berapa harganya. Oke, jadi di Game Pass ini tuh emang bener-bener murah banget. Cuman Rp3.000 doang, gue itu bisa download game yang banyak banget. Sekitar kalau gue itu 400-an game. Ini kalian bisa lihat sendiri. Terus ada juga yang versi gratisnya. Yang versi gratisnya ini juga bagus-bagus dan gamenya juga bukan kaleng-kaleng. Oke, jadi sebenarnya gue mau coba main gamenya di monitor gue ini. Tapi sayangnya gue belum beli speaker yang ada kabel aux-nya. Soalnya kan monitor gua ini tuh belum ada bawaan speakernya ya, jadi harus beli lagi gitu. Jadi gua akan pindah setup ke TV gua yang di sebelah sana. Langsung aja. Oke, dan ini adalah tampilan dari UI dari si Xbox Series S-nya. Ini gue pakai TV Mi TV 4 bezel-less yang 55 inch. Kan dia bawaannya itu yang TV gue itu cuma 60 Hz. Sedangkan di Xbox ini bisa nge-scale up layar gue yang cuma 60 Hz bisa sampai 120 Hz. Dan dia juga bisa naikin ke 1440p. Cuman refresh rate-nya nanti turun ke 60 Hz, jadi harus milih salah satu. Tapi gue baca juga ternyata masalahnya itu ada di kabel HDMI-nya, karena si Xbox Series S ini kan bawaan HDMI-nya tuh yang versi 2.0, sedangkan yang bisa support sampai 4K itu yang HDMI-nya 2.1. Jadi harus beli lagi biar bisa nge-scale up lagi jadi 4K ditambah 120 Hz. Dan gue juga sempat ganti tadi settingan yang ininya. Tadi kan auto detect, dan kalau auto detect itu dia maksimalnya cuma 1080p. Dan kalau gue ganti ke HDMI resolusinya bakal turun, tapi bisa gue naikin lagi ke 1440. Dan baru bisa gue ganti settingannya, refresh rate-nya gue ganti bisa, resolusinya bisa gue ganti juga. Jadi gue udah install atau udah download di SSD juga, di harddisk juga udah download. Ini yang eksternal ya, dan ini yang bawaannya. Ini untuk SSD, gue akan kasih lihat gamenya. Ini untuk game-gamenya, dia tetap bisa dimainin walaupun ini pakai SSD eksternal. Cuman yang nggak bisa dimainin adalah yang ada tulisan XS-nya ini. Kecuali gamenya dari SSD eksternal harus dipindahin dulu ke internal dari Xbox-nya. Dan ini untuk game yang ada di harddisk gua banyak banget. Ini kebanyakan sih gua dapat dari Game Pass ya. Ini walaupun masih pakai harddisk, tapi ini masih bisa dimainin. Cuma untuk loadingnya tuh agak sedikit lama dibanding yang pakai SSD eksternal. Mr. Jenkins, Hey V, it's been ages. Emergency protocols active. System security confirmed. It's me, Frank. We met during Icefall. East Coast, remember? I didn't know you were in Night City. How have you been? You know how it is. A week ago I was still in Cape Town. I heard your encounter. Jenkins is your lead, right? Dan yang gue suka dari si Xbox Series S ini adalah dia punya fitur yang namanya Quick Resume. Jadi gue bisa ngelanjutin apa yang tadi gue mainin, Resident Evil Village. Quick Resume Play. Oke, harusnya sih lanjut ke yang tadi. Oh iya, bener nih lanjut ke yang tadi. Gila, cepet banget ya loadingnya. Kayaknya setahu gue itu cuman bisa sampai 3 atau 5 game doang. Cuman yang Series S ini setahu gue cuman 3 game doang, kecuali yang Series X itu bisa sampai 5 game.
Oke, sedikit saran aja buat kalian, kalau kalian mau download gamenya, kalian itu wajib banget pakai kabel LAN biar proses downloadnya itu jadi lebih cepat. Soalnya kalau pakai wifi doang, entah kenapa speed downloadnya itu bener-bener parah banget lemotnya. Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Gua Tino cabut. Sampai ketemu lagi di Xbox selanjutnya. Bye bye.